Kalau memang saya minta balik ke almarhumah, harusnya saya akan ngechat dong ke keluarganya. Saya nih kemarin bayar ini 20 juta misalkan. Saya minta balik. Kalau memang itu beneran ada, tampilin lah chatnya. Kalau misalkan saya minta balik beneran. Ya pokoknya semuanya hubungannya sangat baik gitu, dan ya anak-anak juga happy. Yang pasti kan kalau aku sebagai seorang ibu ya ngelihat anak-anak happy, aku juga pastinya happy gitu. Dan mami aku gitu, karena kan sekarang cuman ada mami cuman maunya ya inget ya pesan papi, yang penting lu bahagia gitu. Ada yang jagain sekarang. Bener kan, ya namanya orang tua pasti maunya anaknya ada yang jagain. Hai Question 5, kembali lagi di Behind Celeb bersama dengan gua Tommy Timotius. Seperti biasa, gua tetap akan memberikan 2 kabar terhangat. Berita pertama datang dari pesulap merah yang dituding pernah meminta 25 juta rupiah saat sang istri sakit. Marcel langsung murka dan tantang keluarga. Dunia hiburan kembali panas. Kali ini datang dari pesulap merah Marcel Radival. Bukan soal trik sulapnya yang bikin heboh, namun tudingan dari keluarga mendiang istrinya Tika. Marcel disebut-sebut pernah meminta uang 25 juta rupiah untuk biaya pengobatan saat Tika sakit. Mendengar tudingan itu, Marcel langsung murka. Dengan nada tegas, Marcel langsung membantah keras dan juga menantang keluarga untuk membuktikan klaim tersebut benar atau tidak. Menurut Marcel, tudingan itu tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana. Marcel Radival atau pesulap merah bahkan mempertanyakan keputusan operasi yang pernah dilakukan tanpa persetujuannya sebagai suami pada saat itu. Wah. Publik pun akhirnya semakin penasaran karena kisruh ini jadi sorotan besar di media sosial. Marcel pun menegaskan ia secara pribadi ingin persoalan ini diluruskan dengan fakta, bukan dengan asumsi. Berikut kabar selengkapnya. Kok bisa seorang mertua nuduh atau fitnah kayak gitu? Dicari kesalahan karena ketidaksetujuan kita. Belum 40 hari mendiang Tika Megalestari, istri pertama pesulap merah meninggal dunia. Hubungan pesulap merah dengan keluarga mertua makin membara. Buntut tak sudi anaknya dipoligami saat menderita penyakit langka kanker tulang tahun 2021 lalu, akhirnya makin melebar kemana-mana. Kedua belah pihak saling tuding dan perang pernyataan saling menjatuhkan. Teranyar, Marcel dan istri keduanya, Ratu Rizky Nabila, meminta balik uang 25 juta bekas pengobatan Tika selama di rumah sakit. Merasa terpojok dengan tudingan keji tersebut, Marcel pun mengungkap fakta sebaliknya. Pihak keluarga Tika minta uang biaya perawatan selama di rumah sakit. Kalau memang saya minta balik ke almarhumah, harusnya saya akan ngechat dong ke keluarganya. Saya nih kemarin bayar ini 20 juta misalkan. Saya minta balik. Kalau memang itu beneran ada, tampilin lah chatnya. Kalau misalkan saya minta balik beneran. Entah apa sebenarnya yang terjadi dengan Marcel Radival dengan keluarga mertua. Yang jelas pangkal segalanya karena tak rela anaknya tersakiti, dimadu saat mentalnya jatuh pasca divonis penyakit langka. Apalagi sampai detik Tika mengembuskan nafas terakhir, Marcel sama sekali tak pernah mendampingi Tika dan memilih berdua istri kedua Ratu Rizky Nabila. Saya bisa banget loh menyalahkan. Kok bisa istri saya tiba-tiba dioperasi tanpa info dari saya gitu? Kok bisa dilaksanakan tanpa tanda tangan saya? Udah, nggak perlu nyari kambing hitam, takdirnya seperti itu, terima aja. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya, beresin administrasi gitu kan. Ternyata dia enggak gitu. Ya, ibu mana yang tak sakit hati tahu anaknya meninggal dunia setelah mengetahui suaminya bertahun-tahun sudah menikah lagi dengan wanita lain. Jika benar pangkal masalahnya karena poligami, benarkah tepat di hari ke-40 mendiang Tika pekan depan jelang Idul Fitri, Marcel dan Ratu Rizky siap bersujud meminta maaf, sekaligus mengakhiri segala kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka.
Saya tidak akan pernah berhenti tahun ini, tahun depannya lagi. Saya akan tetap mencari maaf itu karena luka yang kami gores itu tidak sebanding dengan air mata yang setetes itu. Ibu almarhum. Saya dan suami sepakat untuk tetap Sementara itu, istri keduanya, Ratu Rizky Nabila, justru mengambil langkah berbeda. Ia menyatakan akan tetap meminta maaf kepada keluarga Tika sebagai bentuk itikat baik. Wah, langkah ini dinilai sebagai upaya meredam ketegangan. Situasi makin panas, tapi publik berharap ada jalan damai di tengah polemik yang terus bergulir. Beralih ke kabar selanjutnya, resmi go public, Sarwendah dan Gio pamer kemesraan. Bahkan anak-anak sudah panggil Papa Gio. Oke Sound Vibe, kabar gembira datang dari Sarwendah. Setelah lama jadi bahan bisik-bisik netizen, akhirnya pasangan Sarwendah dan Gio resmi go public. Mereka berdua bahkan udah gak lagi sungkan untuk memamerkan kemesraan di hadapan publik. Congratulations ya. Dan dari unggahan manis sampai dengan momen kebersamaan, pasangan ini tampil percaya diri untuk menunjukkan hubungan mereka. Wah, ini sebuah progres yang luar biasa. Ditambah lagi yang bikin gemas, anak-anak dari Sarwendah dari pernikahannya dengan Ruben Onsu sekarang sudah akrab banget dengan Gio. Bahkan kabarnya mereka sudah memanggil dengan sebutan Papa Gio. So sweet. Dan momen ini langsung saja mencuri perhatian dari netizen. Karena dianggap sebagai sinyal kuat kalau hubungan mereka sudah serius. Nggak butuh waktu lama, kabar bahagia lainnya pun ikut berhembus. Pasangan ini disebut tengah mempersiapkan pesta pernikahan yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun ini. Berikut video selengkapnya. Butuh waktu panjang bagi Sarwendah untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan luka hatinya. Namun berkat kehadiran Giorgio Antonio yang selalu memberikan Wendah rasa aman dan cinta, membuat ibu tiga anak ini perlahan-lahan membuka hati dan keduanya pun akhirnya resmi menerima Gio sebagai kekasihnya. Lantas, apa yang membuat Wendah akhirnya menerima Gio? Oh, dia orangnya yang pastinya sangat mau berusaha, tanggung jawab, baik, dan dia family, dia tuh orangnya yang dekat banget sama keluarganya dan apa ya, dia bukan cuman dekat sama aku tapi dekat sama anak-anak juga, yang paling penting sama keluarga aku juga. Ya, Wendah pun semakin yakin jika Gio adalah calon suami yang baik, apalagi Gio juga begitu dekat dengan Tania dan Thalia. Bahkan kedua putrinya sudah memanggil Gio dengan sebutan Papa Gio. Benarkah orang tua Wendah juga sudah merestui Gio sebagai calon menantunya? Ya pokoknya semuanya hubungannya sangat baik gitu, dan ya anak-anak juga happy. Yang pasti kan kalau aku sebagai seorang ibu ya ngelihat anak-anak happy, aku juga pastinya happy gitu. Dan mami aku gitu, karena kan sekarang cuman ada mami cuman maunya ya inget ya pesan papi, yang penting lu bahagia gitu. Ada yang jagain sekarang. Benar kan ya, namanya orang tua pasti maunya anaknya ada yang jagain. Sudah mendapat restu dari anak-anak dan keluarga, benarkah tahun ini Wendah dan Gio akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Persiapan nanti anak aku mau balet. Thank you ya. Meski masih belum mau memberikan kapan pernikahannya dengan Gio akan digelar, namun rumor yang beredar, Wendah dan Gio sepakat untuk tidak mengundang Ruben Onsu dan Bertrand Peto agar menghindari konflik. Apalagi hubungan Wendah dan Ruben sudah mulai mendingin. Meskipun detailnya masih dirahasiakan, publik sudah terlanjur heboh dan mendoakan agar rencana mereka berjalan dengan lancar.
Namun di sisi lain, ada keputusan mengejutkan. Sarwendah dan Gio dikabarkan sepakat untuk tidak mengundang Ruben Onsu maupun Bertrand Peto demi menjaga suasana tetap kondusif. Publik pun jadinya sekarang semakin penasaran, seperti apakah babak baru dari kisah cinta antara Sarwendah dan Gio yang semakin serius ini. Yap, itu dia Behind Celeb pada hari ini, hari Senin, di tanggal 2 Maret 2026. Untuk informasi terkini, jangan lupa kunjungi website okezone.com. Lengkap dan cepat beritanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Okezone 5 di YouTube. Gua Tommy Timotius, sampai ketemu lagi di Okezone 5 selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.